bumi, dan alam semesta. Dipersembahkan oleh Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadik Desrita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alam semesta dan juga tata surya. Untuk itu langsung aja kita mulai. Alam semesta merupakan anugerah yang luar biasa diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam bahasa Yunani, alam disebut juga dengan kosmos yang memiliki arti serasi atau harmonis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi alam semesta ialah ruang dan benda-benda langit yang berada di dalamnya. Alam semesta bukan hanya langit dan bumi, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang berada di keduanya. Alam semesta ini tidak hanya mencakup hal-hal yang konkret atau yang dapat diamati oleh pengindra manusia, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang tidak dapat diamati oleh penginderaan manusia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari terdahulu, bahwasannya alam semesta ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Di mana untuk mikrokosmos itu sendiri, benda-bendanya ini memiliki ukuran yang sangat kecil, seperti elektron, atom, dan juga sel. Sedangkan untuk makrokosmos itu sendiri, benda-benda ini memiliki ukuran yang sangat besar seperti planet, galaksi, dan juga bintang. Selanjutnya kita akan mengetahui bersama bagaimana sih proses terjadinya alam semesta itu sendiri. Di sini saya menggunakan teori Big Bang untuk menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya alam semesta itu. Proses terjadinya dentuman Big Bang ini diperkirakan terjadi sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu belum adanya ruang dan juga waktu. Dan proses terjadinya alam semesta ini terjadi ketika adanya dentuman besar atau yang kita kenal dengan Big Bang. Nah, saat setelah terjadinya dentuman ini, diperkirakan sangat panas dan juga padat, juga terdapat berupa gumpalan asap. Namun, lama-kelamaan ruang menjadi dingin seperti saat ini. Dan setelah terjadinya dentuman ini juga terdapat materi dan juga radiasi gaya tarik gravitasi. Inilah yang menjadi awal dari pengembangan alam semesta. Evolusi terus berlanjut sampai terbentuknya galaksi-galaksi Bima Sakti dan mengembang menjadi ruang yang tak terbatas. Dan inilah awal mula kita bisa hidup sampai saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tata surya. Mungkin teman-teman udah gak asing ya sama tata surya, tapi for your information nih, tata surya itu gak hanya terdiri dari planet aja, tapi ada bagian-bagian lainnya. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian tata surya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tata surya itu sendiri. Tata surya adalah kumpulan dari benda langit yang terdiri atas bintang yang disebut dengan matahari, dan juga semua objeknya yang terkait oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut juga termasuk ke 8 planet yang sudah kita ketahui orbitnya yaitu berbentuk elips. Tata surya itu sendiri terdiri dari matahari sebagai pusat atau sebagai poros, dan benda-benda lainnya seperti galaksi, planet, satelit, meteor, komet, debu, dan juga gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Keseluruhan dari sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagian-bagian dari tata surya, ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Nadia Putri Risandi akan mencoba membahas mengenai galaksi yang merupakan bagian dari alam semesta ini. Nah, jika kita merujuk pada asal katanya, kata galaksi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias atau kiklos galaktikos, yang berarti seperti susu atau lingkaran susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti dalam bahasa Inggris, yaitu Milky Way. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena sesuai dengan penampakannya di angkasa yang menyerupai pita putih samar. Galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas, serta debu yang sangat luas, yang mana anggotanya memiliki gravitasi. Dan suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang yang memiliki ukuran, warna, dan juga karakteristik yang sangat beraneka ragam. Baik, untuk bahasan selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dari galaksi.
Nah, pada tahun 1936, dalam buku The Realm of Nebulae, Hubble membuat pengelompokan galaksi dengan sistem yang lebih dia kenal dengan diagram Garputala atau Turning Fork Diagram. Nah, dalam penggolongan ini, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk atau morfologi visualnya. Dan secara umum, terdapat 4 kelas galaksi, yaitu elliptikal, lentikural, spiral, dan juga irregular. Yang pertama adalah galaksi eliptikal. Galaksi eliptikal ini adalah galaksi yang memiliki profil cahaya berbentuk elips. Nah, untuk selanjutnya adalah galaksi lentikural. Galaksi lentikural ini adalah galaksi yang berbentuk piringan yang merupakan peralihan antara elips dan juga spiral. Galaksi ini memiliki bagian inti yang elips dan juga memperlihatkan struktur piringan, namun pada bagian piringannya tidak terdapat lengan spiral. Selanjutnya adalah galaksi spiral. Galaksi spiral ini adalah galaksi yang berbentuk cakram dengan lengan galaksi yang melengkung dan juga berisi debu. Dan yang terakhir adalah galaksi irregular. Galaksi irregular ini adalah galaksi dengan bentuk yang tak beraturan dan biasanya disebabkan karena gangguan oleh tarikan gravitasi dari galaksi tetangga. Nah, selain keempat bentuk ini, ada pula morfologi lain yaitu galaksi aneh atau pekuliar galaksi yang merupakan galaksi yang memiliki sifat-sifat yang tidak biasa karena adanya interaksi pasang surut dengan galaksi lain. Contoh dari galaksi ini adalah galaksi cincin yang memiliki struktur mirip cincin berupa bintang dan juga materi antar bintang yang mengelilingi inti kosong. Suatu galaksi memiliki bagian-bagiannya tersendiri dan bagian-bagian tersebut diantaranya yang pertama adalah pusat atau inti galaksi atau bisa juga disebut dengan bulge. Nah, bulge ini terdiri dari bintang raksasa atau bintang berevolusi lanjut yang memiliki pancaran radiasi inframerah yang sangat kuat di bagian dalam dan melemah di daerah luarnya. Kemudian ada piringan galaksi atau galactic disk yang terdiri dari bintang, debu, dan juga gas. Ada bagian halo galaksi, ada bagian korona galaksi yang mungkin berupa bintang yang terlalu lemah cahayanya sehingga tidak terdeteksi baik dengan teleskop optik maupun dengan teleskop inframerah. Dan yang terakhir ada lengan spiral galaksi. Baik, nah untuk bahasan selanjutnya adalah mengenai galaksi Bima Sakti selaku galaksi tempat di mana bumi berada. Nah, galaksi Bima Sakti ini ditemukan pada 18 Juli tahun 1783 oleh seorang astronom Inggris bernama William Herschel. Nah, galaksi Bima Sakti ini termasuk galaksi spiral dan berbentuk seperti cakram. Galaksi Bima Sakti ini merupakan galaksi yang sangat besar dengan diameter sekitar 80.000 tahun cahaya. Nah, galaksi Bima Sakti ini juga merupakan sistem kumpulan bintang-bintang yang sekarang dikenal sebagai tipe utama struktur dari alam semesta. Dan bintang-bintang yang menyusun galaksi Bima Sakti ini berjumlah sekitar 100 miliar. Galaksi Bima Sakti ini juga berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selain galaksi Bima Sakti, ada pula galaksi-galaksi lain yang pernah ditemukan. Di antaranya adalah galaksi Magellan, galaksi Andromeda, galaksi Blue Pinwheel atau M101, ada galaksi Ursa Major, galaksi Black A, galaksi Silver Coil atau Sculptor NGC 253, dan ada pula galaksi Sombrero. Untuk bahasan selanjutnya adalah mengenai anggota galaksi. Suatu galaksi terdiri dari bintang, nebula, planet, satelit, dan juga asteroid. Nah, untuk bintang, bintang ini merupakan benda langit yang mempunyai cahaya sendiri akibat adanya reaksi inti di dalamnya. Kemudian ada nebula. Nebula ini merupakan awan-awan dan juga debu. Nebula ini ada yang terang dan ada juga yang gelap. Dan yang ketiga ada planet. Planet ini adalah benda angkasa yang tidak memiliki cahayanya sendiri. Kemudian yang keempat ada satelit dan yang terakhir adalah asteroid. Baik, mungkin sekian bahasan mengenai galaksi. Untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Mengapa matahari disebut sebagai bintang? Karena ia memiliki cahaya tersendiri. Dan ia bisa menjadi pusat tata surya karena ia memiliki gravitasi yang tinggi sehingga planet-planet dan benda langit mengelilinginya.
Matahari merupakan bola gas yang bercahaya dengan suhu pada permukaannya mencapai 6.000 derajat Celcius dan bagian dalamnya mencapai 15 juta derajat Celcius. Diameter matahari mencapai kira-kira 109 kali dari diameter bumi dan memiliki jarak 150 km dari bumi. Selanjutnya ada ciri dan karakteristik matahari. Yang pertama, matahari memiliki lidah api yang besar dan sangat terang. Lidah api ini menyerupai lidah yang mengelilingi matahari. Yang kedua, matahari memiliki granula yang berukuran kecil dan berbentuk cembung. Ini disebut dengan bintik matahari. Yang ketiga, matahari mengeluarkan angin yang dikeluarkan dari atas atmosfer. Dan yang keempat, matahari berotasi selama 27 hari per periode putaran dengan kemiringan sumbu 7,25 dari bumi. Berikutnya dapat kita lihat karakteristik matahari dari segi diameter, radius khatulistiwa, keliling khatulistiwa, kepepatan dan luas permukaan, volume dan massa, suhu pusat, suhu permukaan, skala rotasi, dan komposisi. Struktur lapisan dan bagian matahari. Matahari tentunya memiliki lapisan-lapisan, diantaranya sebagai berikut. Lapisan yang pertama adalah inti matahari. Ini merupakan lapisan matahari yang paling dalam. Inti matahari merupakan sumber energi yang paling utama. Nah, di dalam inti matahari ini terdapat proton, elektron, serta neutron. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi atau juga disebut dengan reaksi termonuklir. Nah, inti matahari ini memiliki suhu yang paling tinggi yaitu sekitar 15 juta derajat Celcius. Yang kedua ada zona radiasi. Bagian ini merupakan bagian matahari yang menyelimuti atau melindungi inti matahari. Bagian ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya suatu distribusi energi. Energi yang dibentuk oleh inti matahari tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh bagian pada matahari. Yang ketiga ada zona konvektif, yaitu zona yang di dalamnya terdapat arus konveksi. Arus ini membawa energi matahari kepada lapisan atmosfer planet-planet. Yang keempat ada fotosfer, yaitu lapisan yang memisahkan antara bagian dalam matahari dengan atmosfer matahari. Lapisan yang kelima yaitu kromosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dingin di antara lapisan matahari. Ini merupakan lapisan atmosfernya matahari. Lalu ada zona transisi matahari yang memisahkan antara kromosfer dengan korona. Yang ketujuh ada korona. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling luas di antara atmosfernya matahari. Lalu yang terakhir ada heliosfer, yaitu berada di luar atmosfernya matahari. Ini merupakan lapisan yang paling tipis dan terdiri atau tersusun dari plasma serta anginan matahari. Peran matahari dalam tata surya. Yang pertama, matahari ini sebagai pusat peredaran dari seluruh benda langit. Yang kedua, dia sebagai sumber energi, baik sebagai sumber energi panas maupun energi cahaya bagi seluruh benda langit terutama planet. Yang ketiga, dia mengatur cuaca dan iklim di bumi, mengatur terjadinya siang dan malam di bumi, serta membantu fotosintesis tumbuhan pada bumi. Dan masih banyak lagi peran matahari dalam tata surya lainnya. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak mempunyai atau tidak memiliki cahaya sendiri, dan planet hanya memantulkan cahaya dari matahari. Tata surya kini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet itu mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari lebih besar daripada gaya gravitasi planet-planet. Planet terbagi dalam dua, ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam terdiri antaranya Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Ciri-ciri Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil, paling dekat dengan matahari, dan juga memiliki periode rotasi 59 hari, periode revolusinya 88 hari, dan tidak memiliki satelit. Adapun ciri-ciri Venus yaitu planet kedua berukuran hampir mirip dengan bumi, periode rotasinya selama 243 hari, periode revolusinya selama 225
hari dan juga tidak memiliki satelit. Selanjutnya ada Bumi. Bumi itu adalah planet ketiga. Nah, satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Periode rotasinya yaitu 24 jam, periode revolusinya yaitu 365 hari, dan memiliki atmosfer. Kandungannya ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air. Selanjutnya ada Mars. Mars itu adalah planet keempat, sering banget disebut dengan planet merah. Periode rotasinya yaitu 24,6 jam, periode revolusinya yaitu 687 hari, atmosfernya terdiri dari karbon dioksida dan gas nitrogen. Dan Mars juga memiliki satelit alami bernama Phobos dan Deimos. Selanjutnya kita beranjak ke planet luar. Planet luar itu terdiri diantaranya ada Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dan merupakan planet terbesar. Nah, periode rotasinya yaitu 10 jam, periode revolusinya yaitu 11,86 tahun, atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan juga gas helium. Nah, Jupiter ini juga memiliki 16 satelit. Contoh diantara lainnya adalah satelit Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Dan selanjutnya ada Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, periode rotasinya yaitu 10,7 jam, periode revolusinya 29,5 tahun, atmosfernya terdiri gas hidrogen, gas helium, dan juga sejumlah kecil gas metana dan amonia. Nah, Saturnus juga memiliki 31 satelit dan salah satunya adalah satelit Titan. Selanjutnya masih kategori dalam planet luar, yaitu planet ke-7 Uranus. Memiliki cincin tipis berwarna hijau kebiruan, ditemukan oleh Sir William Herschel 1781. Nah, periode rotasinya itu 17 jam, periode revolusinya 84 tahun, atmosfernya terdiri antaranya hidrogen, helium, dan metana. Nah, memiliki 27 satelit bernama Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Obero. Selanjutnya ada Neptunus, adalah planet paling terakhir. Nah, memiliki cincin yang terbuat dari debu, ditemukan oleh Blues J.G. 1846. Periode rotasinya yaitu 16 jam, periode revolusinya 165 tahun, atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan gas helium, memiliki 4 cincin dan 11 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar. Selanjutnya kita beranjak ke benda angkasa. Salah satunya adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet-planet selama planet mengelilingi matahari. Satelit bergerak atau beredar mengelilingi planetnya masing-masing. Nah, satelit itu dibagi menjadi 2, menjadi satelit buatan dan juga menjadi satelit alam. Nah, satelit buatan sendiri adalah satelit yang sengaja dibuat oleh manusia dan diluncurkan ke angkasa untuk tujuan tertentu dengan menggunakan roket. Kalau satelit alam adalah satelit yang secara alami sudah ada dan mengiringi berbagai planet. Selanjutnya ada meteorit. Nah, meteorit adalah benda yang melayang-layang di luar angkasa. Benda ini tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak. Nah, meteorit yang berpijar bergerak cepat dan tampak sebagai bintang jatuh atau bintang beralih atau juga biasa disebut dengan meteor. Selanjutnya ada komet. Komet atau biasa dikenal juga bintang berekor adalah badan tata surya kecil, biasanya hanya berukuran beberapa kilometer saja dan terbuat dari es volatile. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong dan menyerupai bintang. Selanjutnya ada asteroid atau planetoid.
Asteroid atau planetoid ialah benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri atas batuan dan mineral logam beku dengan bentuk yang tidak beraturan, sehingga orang mengatakan bahwa asteroid adalah pecahan-pecahan sebuah benda langit. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai aurora. Aurora adalah fenomena optik yang sangat spektakuler karena sangat beragam warna, bentuk, dan gerakannya. Selain itu, aurora juga merupakan fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer, yang bisa kita lihat di kutub utara ataupun selatan. Selain aurora dapat terlihat di kutub utara dan selatan, tak jarang pula aurora ini juga muncul di lintang tengah. Aurora terlihat hampir setiap malam di lingkar Arktik dan juga Antartika, yang berjarak sekitar 66,5 derajat utara dan selatan Khatulistiwa. Aurora biasanya terjadi di sekitar 97 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Awal penemuan aurora ditemukan pada tahun 567 sebelum Masehi yang ditemukan pada tablet milik astronom kerajaan Babilonia. Kemudian berdasarkan hasil laporan NASA, pada tahun 193 sebelum Masehi, Cina juga menemukan mengenai keberadaan aurora. Lalu pada 30.000 tahun lalu, ditemukan lukisan di Perancis yang mana menggambarkan mengenai fenomena alam ini. Kemudian akhirnya pada tahun 1916, seorang astronom Italia bernama Galileo Galilei menciptakan nama Aurora Borealis pada tahun ini, yang mana nama ini ditentukan berdasarkan salah satu dewi fajar Romawi, Aurora, dan dewi angin utara Yunani, Boreas. Selanjutnya mengenai proses terbentuknya dari aurora. Aurora sendiri terbentuk akibat solar wind yang bergerak berusaha masuk menyentuh bumi. Namun berkat adanya magnosfer atau medan magnetik, hanya sebagian dari partikel solar wind ini yang dapat masuk. Partikel solar wind yang masuk ke dalam atmosfer bumi selanjutnya terjebak di dalam ionosfer. Selanjutnya, partikel-partikel tersebut saling bertemu dengan molekul udara dan kemudian menghasilkan warna. Warna-warni yang ditimbulkan oleh aurora ini terjadi karena adanya benturan partikel serta molekul ataupun atom yang berbeda dan juga dengan besaran energi yang berbeda. Aurora warna hijau muda ataupun merah terbentuk karena benturan antara partikel elektron dengan juga molekul oksigen. Semakin tinggi elektron, maka warna yang ditimbulkan akan semakin hijau, sedangkan semakin rendah elektron, maka warna yang muncul adalah warna merah. Sedangkan untuk aurora warna biru, hal ini terjadi antara benturan partikel elektron serta juga atom nitrogen. Kemudian pertemuan antara warna hijau muda, merah, dan biru ini kemudian bisa menghasilkan warna lain seperti warna ungu, pink, dan juga warna putih pada aurora. Yang kita ketahui, di sini terdapat dua jenis dari aurora. Yang pertama ada aurora borealis, di mana aurora ini terjadi di kutub utara, yang biasa terjadi pada bulan September, Oktober, Maret, dan April. Sedangkan aurora australis ini terjadi pada daerah kutub selatan. Aurora borealis dapat kita lihat di daerah utara Kanada, Alaska, Rusia, dan juga Skandinavia. Sedangkan untuk australis dapat kita lihat di daerah Selandia Baru, Tasmania, Antartika, Pulau Georgia Selatan, Kepulauan Falkland, dan juga Argentina. Walaupun aurora tidak berdampak secara langsung pada tubuh manusia, namun aurora dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia, seperti mengganggu jaringan telekomunikasi, mengganggu arus listrik, dan juga dapat mengganggu ataupun merusak satelit. Sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.